Kensi nih ada nih. Yoi. Dipasang ya kan langsung siapa? Boleh. Pak? Langsung. Ini balapan sepeda simulasi pengiriman. Nah, gue berangkat ke Eropa. Iya, gue ke Rusia. Ke Rusia. Wih, gokil. Ke 70 nyerang 70 tuh 7 kali. Wah, 7 kali. Tiba-tiba samping gue rak ini mau cabut enggak? Di shotgunin, beneran di shotgunin iya. Ini sorry beneran pistol gitu. Shotgun, Pak. Beneran nih. Shotgun demi Allah. Itu Texas kan? Iya, ini tetanggaan juga. Tetanggaan juga kan, dan rumornya sering juga crash, ya kan Pak? Iya, sering. Lagi persiapan gor party. Kan dari kejaksaan tuh turun di taman. Wah, ya Allah, mau masuk semua kan ke dalam. Udah masuk, dapet tuh gue tuh, dapet di gerbangnya, seneng banget kan. Dibalikin Pak, gue Pak. Ngurir di Milan, dapet tawaran ngurir di Madrid, dapet tawaran ngurir di Washington DC. Waduh. Dan gue memang punya mimpi mau nyobain kerja jadi kurir sepeda di New York. Oke, jumpa lagi di channel Bang Des, menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Nah, teman-teman, alhamdulillah, hidup alamin, kita kali ini sudah kedatangan tamu dan narasumber, dan tepatnya udah di sebelah gua nih. Yoi. Nah, tamunya ini secara pribadi gue menganggap sangat spesial ya, karena dulu pada zaman gue sekolah dari SMP dan SMA, namanya tuh sudah terdengar, sudah berkeliaran ya di Jakarta Selatan. Kayak setan gitu. gue berkeliaran. Ya alhamdulillah atas izin Allah juga ya akhirnya narasumber ini maulah mampir dan silaturahmi ke dalam podcast ini dan menyampaikan ceritanya. Namanya siapa? Dari fisik gue yakin kalian udah mengenal dia. Namanya yaitu adalah Kopral ya kan. Iya, namanya betul. besar banget. Kopral. Anjir kalau Dari lulusan CNC 1, nggak lulus itu sih ya. Nggak lulus gue aja. Pokoknya terkenalnya Kopral di CNC 1. Nah, teman-teman semuanya di sini kita bakal ngebahas tuntas ya ceritanya Kopral nih dari mulai zaman SMP, lalu beliau SMA, lalu mengalami hal-hal yang buruk dan kelam di zaman-zaman itu sampai pada akhirnya tuh beliau Kopral bisa keluar dari masa-masa itu dan sekarang udah merintis dan mempunyai usaha ya kan, dengar-dengar nih wah usaha yang begitu istimewa lah menurut gue lah ya kan, menurut gue itu salah satu contoh juga Pak ya buat ya anak-anak yang dulunya kelam tapi ternyata bisa berubah juga loh kan. Jadi buat teman-teman disaksin terus ya sampai habis. Nah sebelum Kopral kenalan, ini gue udah pasang background wall poster nih yang baru, yang tadinya setan-setan semua, sekarang udah ganti jadi wall poster. Gue niatnya nih semua sekolah yang udah gue panggil akan gue tempel di sini Pak gitu. Cakep. Niatnya, tapi belum semuanya karena duit gue belum cukup buat nonton semuanya. Nah, lu harus nonton sampai habis biar duitnya cukup. Aduh. Nah ini yang buat Kensi nih ada nih. Yoi. Dipasang ya kan langsung siapa? Boleh. Langsung. Ini Sab. belum ya? Udah kali ya. Dek, bisa. Nah. Oke. Sabe. Wah, tetanggaan nih. Sebenarnya kemarin udah datang juga nih Kensi si Gopal. Oh gitu. Cuma belum sempat gue pasang pas Gopal datang. Oke Pak, sebelum mulai kita salaman dulu ya kan. Siap. Ih, mantap banget. Oke. Langsung aja nih ya Pak. Siap. Perkenalan, nama Kopral dari mulai nama lengkap, tinggal di mana, SMP di mana, dan SMA itu di mana. Silakan kepada Kopral. Oke. Halo, apa nih? Gue bilangnya apa ya? Teman-teman viewers. Iya. Halo teman-teman viewersnya channel Bang Des. Nama gue Niki Bagus Rizky. Niki Bagus Rizky. Artinya ini bagus rezekinya. Gitu. Jadi itu bahasa Jawa sebenarnya. Jadi bokap gue ngasih nama itu. Terus ya gue dulu SMP itu gue di BSD. Jadi waktu itu lagi transisi lah, masa transisi. Nenek gue sakit, terus karena nyokap gue kan 6 bersaudara, terus anak keempat, perempuan keempat bungsu gitu. Jadi ya udah yang kebetulan disuruh ngurusin gitu. Iya, jadi gue akhirnya semua pindah ke BSD gitu. Padahal waktu itu juga udah diterima gue di salah satu SMP di 218. Kalau tahu di daerah Pasar Minggu. Tahu. Gitu. Jadi gue kecil, gede di Pasar Minggu. Gitu. TK di Aspor, SD di 01 Pasar Minggu,
Nggak lama gue pindah ke BSD. SMP mana Pak kalau boleh tahu? SMP 3 dulu namanya, cuma sekarang jadi SMP 11 Oh. di sektor 12 dia. Lalu dari situ SMA masuk ke? Masuk ke Censi. Gitu. Nah kalau dari SMP lu nya di BSD, kenapa bisa tiba-tiba ke Censi kan jauh tuh, bertolak belakang. Iya. Nah waktu itu kalau nggak salah tahun 2007, 2008, 2006 mau ke 2007 kalau nggak salah. Pokoknya tahun-tahun segitu, ya gue lulus tuh tahun SMP 2008 gue lulus. Iya. 2008. Nah itu bokap gue lagi ngerintis karir juga di entertain. Nah waktu itu jadi salah satu manajer band, ya sebut aja lah ya, band Viera, gitu kan. Makanya akhirnya ya udah deh mutusin buat pindah ke Jakarta gitu kan. Karena pada saat itu udah ada adiknya dari nyokap nih yang ngurusin gitu kan. Yang ngurusin nenek gue, jadi aman gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya gue di Antasari tuh. Sempat move di Antasari. Cuman kondisinya pada saat mulai gue nyari sekolah itu 2009 kalau nggak salah. Jadi gue tuh sebenarnya 2011 harusnya. Harusnya 2011 gue tua ya. 2011 harusnya gue. Karena nyari sekolah itu, jadi waktunya ke Ulur ya. Ke Ulur, terus mulai kolaps. Nenek gue nggak ada di tahun segitu. Paham. Jadi gitu. Ada 1-2 kejadian ya. Akhirnya lu masuk ke Censi di angkatan 2012 baru masuk ke Censi. Gue masuk Censi. Oke nih, berarti sekarang gue berangkat dari nama dulu deh Pak. Ini kan namanya kan tadi Niki Bagus Rizky. Lalu tiba-tiba menjadi Kopral. Ya, gue pribadi ngedengar nama Kopral tuh ya dari zaman awal masuk SMA tuh gue udah dengar tuh namanya Kopral ya kan di Censi 1. Tapi gue nggak pernah ketemu rupanya gimana nih. Ada ketemu, nah gue pengen nanya, dan teman-teman juga tuh pasti pada nanya Pak. Kopral itu maksudnya singkatan kah ataukah itu nama dari siapa? Filosofinya Kopral tuh apa sih? Nggak ada sebenarnya. Jadi kayak gue basically emang suka film perang gitu-gitu. Terus gue emang dulu punya keinginan buat jadi tentara. Kayak gitu terus. Nah pada satu ketika ya penataran gitu-gitu ya akhirnya di nama itu ada tuh pas SMA. Kayak gitu. Yang nyebut Kopral tuh gimana? Maksudnya kok bisa disebut anak-anak aja. Karena gue dulu suka ya ngatur-ngatur mungkin ya. Kayak ini gini gitu-gitu. Lebih ngelit temen-temen lah angkatan gue gitu. Lebih ngelit karena ya dulu apa-apa yang dicari kan, ini siapa nih yang ngumpul-ngumpul gitu kan. Gue gitu. Apa-apa gue yang dicari. Jadi ya udah akhirnya muncul nama itu. Kayaknya gitu deh ya. Karena ya ada sendiri aja itu guys nama itu. Dari panggilan. Tapi karena kan jauh banget dari N ke K ya kan. Kopral. Tapi ya filosofinya tuh karena lu dulu mungkin sering ngelit anak-anak nongkrong. Iya mungkin. Narikin, nyuruh-nyuruh ribut. Iya. Jadi dipanggil wah ini Kopral nih gitu ya. Iya dari situ. Oke, ya Pak. Nah Pak, kita kalau ngebahas masa lalu agak flashback dikit ya Pak. Ini kan nama Kopral tuh memang pada zaman dulu ya, zaman lalu lah di angkatan kita terkenalnya tuh di jalanan ya Pak. Tanda kutip di jalanan gitu. Nah ini awal mulanya Kopral bisa aktif di dunia nongkrong, lalu sering ikut-ikut kegiatan di jalanan seperti itu. Itu memang lu dari kecil dipupuk sudah menjadi anak yang mohon maaf bandel, apa emang lu mulai kapan sih nemuin titik seperti itunya? Iya. Tapi gue izin ambil ngerokok boleh Pak? Boleh lah, boleh. Ya, Sikap. Agak sedikit. Silakan. Iya kalau dari didikan bokap gue udah keras ya. Jadi ya bisa dibilang keras banget lah bokap gue tuh. Gitu. Cuman kan dia dulu nggak bisa ngebrontak, nggak bisa yang kayak gitu kan. Mungkin dari situ juga gitu. Dan gue kecil emang dalam hal mendidik kan? Iya mendidik kayak ya belajar gitu ya, belajar kayak gue salah ngitung ya tangan gue disabet kayak gitu-gitu yang udah itu udah di keluarga gue udah seperti itu karakter bokap gitu. Jadi ya mungkin ada hasrat terpendam mungkin ya gitu. Terus ya ketemu di SMA, terus gue dapat ya gue bisa nongkrong, ketemu temen yang bisa dibilang banyak banget gitu kan. Terus ya macem-macem lah segala macem. Dan emang dari kecil gue udah bandel. Gue dari karena kan bokap gue tuh ngeband. Jadi bokap gue ngeband, dulu punya studio musik. Jadi gue dari kecil hidup gue di studio sebenarnya. Di studio, jadi gue ngelihat orang anak-anak band apa segala macem. Nah sampai ya gue juga dari situ
udah ngerti perempuan juga. Gitu, udah ngerti. Anak band datang dari perempuan. Udah ngerti karena dulu bokap gue tuh suka reguleran di Blok M Plaza. Reguleran tuh main-main gitu. Iya, main-main reguleran ya season player gitulah. Cuman bokap gue ada band, terus vokalisnya tuh ganti-ganti gitu. Karena kan kalau band reguleran mereka kan personalnya nggak tetap kan. Iya. Cuman ada beberapa orang yang in charge aja gitu. Jadi kadang vokalisnya ganti-ganti. Kebanyakan vokalisnya cewek gitu-gitu. Vokalisnya lomba gitu. Enggak, cuman maksudnya gue udah ngerti gitu. Oke. Udah kayak udah menerka-nerka lah gitu. Udah ngerti lah. Ya itu salah satu alasan mungkin kenapa gue memilih Chelsea. Gitu, karena dulu kakak kelas gue bohai-bohai. Karena zaman gue masuk dulu kan masih celana pendek tuh. Roknya kan masih pendek, kalau ya belakangan kan berubah kan kurikulumnya kan, akhirnya jadi panjang. Paham. Iya kayak gitu dulu, makanya ya udahlah. Dan kebetulan name gue kecil juga, nggak yang gimana biasa aja. Jadi masuk Chelsea itu dan bisa dibilang awal mulanya bisa ikut-ikut bandel atau badung gitu memang karena pengen dari sendiri aja ya. Lingkungan lu juga dari kecil udah ke arah sana dan pengen ikutan bandel-bandel dalam hal wajar masih ya. Iya, masih. Nah, tadi kalau udah bahas sama kopral dan awal mulanya bisa badung lah gitu ya. Berarti di SMP bisa dibilang lu biasa-biasa aja gitu ya. Nggak terlalu badung-badung amat gitu ya, Pak. Badungnya ya wadung wajar sih. Badung wajar. Iya. Ya di SMP udah berantem juga. Cuman lebih yang ke fight kayak masalah perempuan gitu-gitu ya, gitu standar lah. Nah, ketika masuk Chelsea nih Pak, kalau gue pribadi yang gue tahu ya Chelsea itu, ini yang gue tahu secara pribadi ya Pak, memang dari dulu tuh sudah terkenal tatarannya tuh keras ya kan, terus ceweknya cantik, gue tahu itu, dan yang gue tahu basisnya tuh banyak Chelsea, basisnya tuh terkenal juga gitu, ya kan satu sama lain, termasuk sekolah-sekolah ya tanda kutip berantem juga ya dari zaman dulunya. Nah itu pada saat lu masuk Chelsea, di sana budayanya seperti apa Pak? Pada saat zaman lu ya itu 2012 ya? 2012. Budayanya ya yang masih senioritas. Masih senioritas. Cuman kalau di Chelsea pas gue masuk itu kita ganjil genap. Jadi gue kan masuk 2012, berarti yang in charge ke gue itu 2010. Gitu. Dan 2011 nggak bisa in charge tuh yang ngambil alih angkatan lu ya gitu. Iya gitu, dalam artian ya kan ya abang kelas kita gitu kan. Ya 2011 juga abang kelas kita, cuman kayak untuk ospek gitu-gitu 2010. Paham. Kayak gitu. Nah, lebih kayak gitu. Di Chelsea-nya itu pada saat itu memang pada zaman masuk ya 2012 memang udah sering crash sama sekolah lain. Udah. Iya, udah. Jadi dulu awalnya malah gue nggak tahu. Bokap gue juga sempul, lu ngapain sih sekolah pulang malam mulu gitu. Penataran, lu gila kali ya gitu kan. Penataran, lu kayak nggak pernah muda aja, gue begituin bokap gue gitu kan. Jadi dia juga ngerti gitu. Lu ditatar emang, lu mau bego lu, dia bilang gitu. Ya yang hal-hal yang gitu-gitulah. Cuman ya gimana ya, maksudnya dulu kan gue ngalur aja ya, ngikutin flow gitu kan, ya jalan aja kayak gitu. Tapi lebih masih kalau di Chelsea masih nggak yang sekeras kayak di ITP PDN kayak gitu-gitulah, yang sampai dipukulin gitu enggak. Iya standar ya kayak jalan jongkok gitu-gitu. Terus ya gue dulu nggak boleh bawa kendaraan gitu. Jadi emang ya sebenarnya itu sedikit mendidik juga untuk ngajarin mandiri. Jadi gue disuruh ngebasis. Dari situ ya udah gue akhirnya ngebasis gitu kan, bareng-bareng sama angkatan gue. Cuman repotnya dulu kalau ngebasis kita kan ya ketemu STM jadinya telat gitu kan. Telatnya karena apa nih? Nggak bisa naik, karena ada crash gitu. Ya udah, jadi pagi-pagian kalau lu mau berangkat. Dulu gue pas itu pagi-pagian. Jadi ya udah, kalau gue kesiangan sedikit nggak dapat. Karena udah dikuasain sama sekolah lain. Iya, udah dikuasain sama sekolah lain, nggak bisa naik gue. Telat jadinya. Ya udah, gitu aja terus. Ya itu perkaranya gitu-gitu. Nah, kalau di Chelsea Pak, itu kan Chelsea 1 kan sekolah swasta ya. Sekolah swasta. Itu mohon maaf ya. Kalau dari segi pembelajarannya memang bandel-bandel juga anaknya apa dibebasin gitu loh, Pak? Jadi bebas mau bandel aja, gimana sih? Peraturannya ada. Ada kan? Ada. Emang anaknya bandel. Pada bandel-bandel anaknya, Bang. Nah, kalau secara pribadi dari lu, sebenarnya Chelsea sekolah bagus nggak? Bagus. Sebenarnya? Bagus. Bagus. Maksudnya ya kalau dari gue pribadi, gue seneng sejarah gitu kan. Nah, ya, guru-gurunya sendiri di Chelsea bisa
penyampaiannya jelas gitu. Dan kayak kita open discuss, terus kayak guru kita ngejelasin apa untuk kita juga masuk gitu. Kalau buat gue ya masuk gitu, makanya nyaman aja sekolah di sana. Dan emang guru-guru itu sebagian mostly kayak mereka nganggap kita sebagai teman juga. Jadi ya kadang ada di luar jam sekolah bisa diskusi bareng segala macam. Bagus sebenarnya. Kalau hubungan antara Censi 1 dengan alumni Censi 1 nih yang namanya udah dari dulu kedengeran, itu masih erat nggak sih? Erat. Sampai tahun berapa kalau gue boleh tahu? Kalau gua ya. Dari yang lu alamin. Kalau gua 2002. 2002 Iya. tatap muka juga pernah? Iya, tatap muka. Jadi waktu itu ada reuni akbar lah. Jadi pas di gua tuh ada momen reuni akbar, terus dikenalin sama alumni 2008 sampai angkatan ke atas gitu. Nah, mau nitip salam nggak nih buat alumni itu nih Pak? Boleh, nitip salam. Halo Bang Devil. Terus ada siapa ya? Aleng dan banyak banget, Upi, Kobeng semua. Sehat-sehat. Minta izin lah ya kan buat sedikit bercerita ya kan. Lanjut nih Pak. Censi 1 itu terletak di patung kuda apa gimana tuh yang gue denger ya. Namanya tuh Censi 1 Fatmawati terkenal dengan patung kuda. Kalau gue boleh tahu tuh apa tuh maksudnya patung kuda? Gimana sih? Jadi patung kuda itu dulu kalau mau berantem tempat janjian berantem. Deket Censi apa gimana? Deket Censi gitu. Jadi Censi kan di Fatmawati kan. Cuman ini Censi ini patung kuda agak kesana sedikit sekitar 50-100 meter lah. Deket lah ya. Deket. Iya, karena ada peraturan di Censi itu 200 meter dari sekolah nggak boleh ngerokok. Itu mungkin dari situ juga. Jadi tempat itu bisa buat jadi tempat janjian ribut. Karena dulu gue suka di sweeping gitu sama guru-guru ya. Jadi kalau masih di daerah sekolah nggak boleh, harus 200 meter dari sekolah. Itu baru aman. Patung kuda ini emang ada patungnya kuda, Pak? Ada patung kuda. Gede. Kayak kalau di Mampang tuh kayak patung yang Mitsubishi itu. Oh mungkin gini kali. Kalau di Gorasi kan terkenalnya yang patung simpati itu Mahakam. Ada patung simpatinya. Kalau di Censi patung kuda gitu. Tapi itu sebenarnya baru dari angkatan ke bawah sih. Gitu. Kalau dulu kan ya udah di nggak ada sebutan itu sebenarnya. Cuman emang hype, akhirnya jadi hype gitu deh si patung kuda itu. Iya, jadi Censi 1 sama patung kuda. Kalau ribut bawa kuda gitu. Kayak ini Ksatria Koplar gitu. Nah Pak, kalau boleh sedikit flashback ya Pak, kita menceritakan masa-masa di mana lu mengalami masa-masa kelam ya kan, yaitu nama lu bisa dikenal orang di jalan gitu ya Pak. Itu menurut lu ya Pak, kok nama lu bisa kesebar sih di sekolah-sekolah orang? Sampai gue kan di 29 nih. Kok gue bisa mengenal nama lu? Ya, itu. Nah ini gue pengen nanya dari lu dulu nih. Iya. Kenapa nama lu bisa orang-orang tuh tahu, tapi tanda kutip di jalanan ya? Iya. Dari lu pribadi nih, Pak, gimana itu? Gue juga bingung. Sebenarnya gue juga bingung. Jadi ya mungkin ya ada satu pembuktian juga lah. Maksudnya kayak pengen apa ya? Mungkin dulu gue berpikir itu jalan untuk membawa pride buat angkatan gue gitu kan. Ya udah, kayak ada pride-nya sendiri gitu kan di mata alumni, di mata sekolah lain gitu. Walaupun kan. Salah ya sebenarnya. Walaupun sebenarnya salah gitu. Setelah menyadari ini semua salah gitu kan, caranya salah ternyata. Karena gampang banget dulu, cuman ya udah gue datang ke sekolah mana gue pilok, besoknya kita berantem. Kayak gitu-gitu aja. Ya mungkin kayak gitu. Gue dulu sering milok-milok emang. Ya udah dari di jalan gue pilok-pilok, gue tulis nama gue tulis nama sekolah gue kayak gitu-gitu. Mungkin dari situ ya. Mungkin dari situ. Kalau sekarang beda mungkin gitu. Ya udah akhirnya berantem gitu. Tapi kalau niat dari hati lu nih supaya nama lu tuh gue pengen nama gue biar ini nih luas nih, nggak ada sebenarnya kan? Apa gimana? Nggak ada. Emang ya ngalir aja ya. Iya ngalir aja. Iya ngalir aja. Mungkin kalau itu ya dulu ada pengalaman berantem juga gitu, terus berantem di luar yang akhirnya ya jadi meluas gitu kan. Oh dari cerita-cerita orang nih Kopral. Iya mungkin, iya gitu kan, bisa juga kan. Kopral kemarin naik kuda nih dari Censi. Iya, gue pergi kemana? Oke, sepakat Pral. Nah, kalau berantem di Censi 1 itu lebih seringnya sama mana Pak di zaman lu Pak? Zaman gua kalau banyak sih. Cuman kalau di selatan ya Baghdad lah, nggak jauh-jauh. Halo Baghdad.
Buat Baghdad deh. Ini soalnya sering juga nih Pak jadi perbincangan publik. CNC sama Baghdad tuh sering banget crash karena deketan ya. Iya. Dan dua-duanya di Fatmawati juga, daerah Fatmawati Iya. lah gitu. Kenapa nih bisa crash nih? Padahal kan deketan. Sebenarnya kenapa bisa crash sebenarnya itu cerita dari dulu, dari angkatan-angkatan tua gitu kan. Jadi mungkin euforianya ke bawah sampai angkatan gua. Iya. Gitu, ya udah jadinya ya udah ngalir aja. Ngalir aja. Ngalir aja sampai ya kita mau berangkat sekolah juga akhirnya kan Jadi, sikut-sikutan. Iseng-isengan ya berangkat sekolah. Iya, suka iseng-isengan yang dari arah Pondok Labu juga suka ketemu, akhirnya berantem yang cuman masalah mau berangkat ke sekolah doang akhirnya jadi berantem gitu kan. Sampai sekarang masih gitu Pak menurut lo? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Tapi ya gue belum lama kebetulan dapat Kabar-kabar. dapat mantan Oh, mantan. anak Baghdad gitu. Cuman ya enggak, maksudnya ya temenan aja. Temenan aja, santai aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Jadi kalau bicara Baghdad sama CNC sebenarnya dendam bebuyutan tuh nggak juga ya? Karena Enggak emang, juga. ya sejalur aja gitu. Iya, karena mungkin sejalur aja. Hmm. Gue rasa sih kayak gitu ya. Jadi ya kecot-kecotnya yang masalah sepele kan sebenarnya. Iya. Kayak gitu-gitu. Cuman ada ya momen gue pribadi yang sampai akhirnya ya udah mungkin nih udah saatnya gue udahan gitu, berantem gitu. Oke. Ada sama itu kejadian gue sama Baghdad sebenarnya. Setelah ke Baghdad ini Pak, CNC sama Baghdad itu kan ada lagi tuh satu sekolah yang dekat sama CNC 1 yang namanya menggelegar juga yaitu Texas kan. Iya ini tetanggaan juga. Tetanggaan juga kan dan rumornya sering juga crash ya kan Pak? Iya, sering. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman lu bentrokan-bentrokan sama Banyak, Texas di zaman? banyak gue utas gue pernah dikandangin sama Texas gitu kan ya begitu sebaliknya tapi gue nggak pernah masuk sampai ke dalam banget sih ya paling ya kayak cuman di tongkrongannya di apa namanya ya dulu ya gue lupa namanya apa ya Yang di daerah adem, Adem. di adem terus di apa warung pojok gitu-gitu ya di tongkrongannya aja kalau masa ya sering crash karena beberapa kali juga teman gue kebacok gitu-gitu yang akhirnya jadinya ya ngebalikin kan pasti namanya temen dibacok kan gitu kan jadi pernah ada satu momen juga CNC ulang tahun iya nah itu gue emang sama angkatan gue pengen ngeratain sekolahan nih gitu kan iya niatnya gitu jadi yang gue lewatin gue bantai gitu sekolah mana aja gitu kan kayak gitu kebetulan ketemu Texas waktu itu emang ke arahnya arah Blok M kan Ini tahun berapa Pak kalau diingat-ingat? ini tahun 2013an kali? enggak masih ada 2011 kelas 3. Berarti lu masuk 2012an 2013an benar? Iya 2011. Cuman posisinya gue di veter nih. Oh iya. Gue di veter, gue veter udah veter jalan tuh. Jadi gue jalan dua angkatan, angkatan gue 2012 sama 2013. Oke. Jadi kan angkatan gue dua tuh pusing Pak, angkatan lu banyak pusing kan. Ya udah jalan ribut, ketemu Texas tuh di situ, ya gitu ributnya. Gimana ributnya gitunya gimana? Iya, gue masuk adem lah. Masuk adem ya anak Texasnya ya lagi rame juga. Ya agak chaos juga sih. Tapi momen paling seneng banget ribut sama Texas tuh malam. Gue waktu itu ribut di daerah Beer Garden Radal. Beer Garden berarti itu emang ketemu apa janjian nih? Janjian. Nah, kalau sama Texas tuh selalu ribet. Ribetnya janji aja. Ya janjian dari sore akhirnya kan ya biasa ya entah prepare atau gimana kan. Akhirnya jadi malam jam 11 sampai jam 12 gitu. Nah, gue udah mau cabut tuh anak-anak dia cabut aja football gitu kan. Dari belakang teriak Texas nyanyi ya. Tahun 46 gitu ya. Udah balik badan kita. Ribut di situ akhirnya. Di Beer Garden. Pecah atau gimana tuh? Pecah. Texas jebol sih waktu itu. Waktu itu ya. Waktu itu jebol sih Texas. Tapi ya anak-anak gue banyak juga yang kena. Gitu. Bisa sampai banyak yang kena karena emang dianya siap. Emang Texasnya prepare. Gitu. Ya full BR lah. Gitu. Sama-sama prepare jadinya. Ada nggak sih videonya? Nggak ada. Jangan dicari. Ini cuma cerita aja maksudnya, Pak. Chaos itu gue bajak Metro Mini juga karena ada yang kebacok kan. Jadi gue harus buru-buru bawa ke rumah sakit. Bajak Metro Mini abis ributnya apa pas sebelum ributnya? Beres ribut. Iya, jadi baru pada ngehnya tuh anjing kuping gue kena ya gitu kan. Anjing kaki gue kena ya. Ceracot aja. Tiba-tiba kebelek ya gitu-gitu. Ya udah. Akhirnya bajak bawa ke rumah sakit apa yang di yang di Taman Poring kan? Iya, Taman
Ya itu pertolongan pertama ke situ. Iya, situ. Karena di situ doang yang mau nerima. Iya, Sisanya repot. repot. Karena kalau dulu kan repot lah. Setiap mitra gitu ya, dengan dekat Iya. Fatmawati nggak mau nerima. Dulu stratanya kan gitu, Pak. Kalau mama dia nggak terima, baru ke RSPP. Iya, itu udah last option karena mahal di situ. Bener banget karena Gitu. ya, Gitu-gitu. sama Texas bisa dibilang banyak ya Pak pastinya. Banyak. Tapi ya gitu, crash ketika seragaman aja. Oke. Jadi kalau udah nggak seragam nongkrong bareng, lucu ya? Oh gitu. Iya, nongkrong bareng. Maksudnya ya yang basis anak Pondok Labunya gue kenal, anak Blok A-nya gue kenal, gitu-gitu kan. Anak Ciputatnya kita kenal juga, ya. Maksudnya gue tinggal di BSD dulu, berangkat sekolah bareng, gitu-gitu. Gue sepakat sih kalau misalnya lu bilang yang seragam bentrok tapi baju bebas kita temenan. Emang di angkatan-angkatan kita budayanya seperti itu ya Pak. Iya, Jadi bisa dibilang mungkin kan dari angkatan bawah dan angkatan tua bilang kan kayak zaman sekarang mah berantemnya lucu, Mm-mm. kayak janjian. Tapi yang kita rasain budayanya seperti itu kan. iya. Dan itu kan memang yang diturunin dari zaman-zaman mereka gitu. Iya, Jadi kita zaman-zaman ngikut terus itu gitu. ngikut ke Cuma kita. mungkin kalau kita lebih kayak buat iseng aja gitu ya. Kalau gue ngeliatnya kayak game strategi, tapi ada clan. Ada kira Jadi kita bawa clan kita nih gitu buat ngambil tron, tapi nggak tahu tronnya itu apa. ya. Toronnya itu adalah penyesalan sih udah. Iya, benar. Iya. Benar. Ini Bener. ngomong sama kopra lucu juga. Benar. Nah lanjut Pak, setelah ini gue masih ngebahas di jalanannya ya Pak, nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Setelah di Texas itu ya pasti lu pada mengalami bentrok-bentrok dengan sekolah-sekolah lain ya kan. Yang menurut lu bentrokan-bentrokan itu tergolong cukup besar itu Pak atau berkesan tuh yang mana Pak? Banyak. Banyak juga. Banyak. Gua sama Patra pernah di todong shotgun juga pernah. Itu gimana coba ceritain. Maksudnya di todong shotgun. Iya, jadi itu kalau nggak salah ke warning. Mana apa gue ngomong lagi. Sikat. Terus? Ke warning, iya ke warning tuh ya. Warning apa Bukan warta? Warning, iya. Berarti Dua- Patra ganjilnya Iya, warning ke angkatan ganjil gitu kan ya. Pada saat itu gue emang nggak niat ribut gitu. Tapi bukan nama Chensi. Emang Chensi ribut Oh, gitu, Chensi tapi gue ribut. nggak niat ribut gitu. Oke. Karena emang ya udah gue pengen lihat aja, pengen nonton aja gitu kan. Karena angkatan gue juga cuma beberapa yang pengen gitu kan. Jadi ya udah lu turun aja gitu kan. Gue di sini aja nonton deh gitu kan. Gue nonton nih dari jauh nih. Masuk kan tuh anak Chensi kan banget. Kok tiba-tiba balik badan semua? Gue bilang ada apaan nih gitu kan. Ya udah akhirnya gue turun, anak-anak gue, balikin lagi balik Pak. Tiba-tiba samping gue rak ini mau cabut nggak? Di shotgunin, beneran di shotgunin nih. Ini sorry beneran pistol gitu. Shotgun Pak, Beneran nih. shotgun demi Allah. Shotgun, Terus shotgun, bener-bener shotgun. Ya udah dikrak ya udah mau ngapain? Gue menerusin juga percuma. Maksudnya gue kan dulu nggak kepikiran kalau ada isinya apa enggak gitu ya. Ya lu udah dikokang bre, Iya paham. tarak ya kan. Cabut gue langsung lemes gitu. Cabut itu gue ya itu tai juga sih maksud gue. Ya gue nanya, lu angkatan berapa emang Bang? Gue 2007. Oke juga berarti kan. Ya udah gitu. Cabut Ya, gitu. cabut lah berarti. Iya, ya udah cabut. Nah, Tapi itu banyak yang kena itu kalau nggak salah deh. Gue Antara yang kena dua anak pihak. patranya. karena Makanya 2007-nya turun. karena udah sampai masuk juga ya. Iya udah dalam banget tensinya. masuk. Udah ke itu kalau nggak salah ya 2015 deh yang kena koma Pak soalnya Oh. gitu, makanya ya wajar gitu. Ya gue juga beruntung nggak ditembak anjrit. Iya. Kalau gue ditembak nggak di sini gue Nggak di sih orang gila tuh. Tinggal nama. Iyalah. Tinggal nama. Tapi itu ya cerita lalu ya Pak. Iya, ya sama 6 juga 70 ketemunya Gestapo dulu. Itu seneng Iya. banget gue meredelin mereka kan. Mahal Maksudnya, bro. Sering banget nih gimana nih Pak? Ke 70 sering. Gue tuh selalu ngitung karena dulu gue pengen masuk situ. Dulu gue pengen masuk 70, cuman kan ya dulu pengen kapal, pengen 70 gitu kan. Terus nyokap gue nggak setuju di kapal. Gitu kan. Ya udah, jangan deh gitu cari yang lain. Terus nem gue kecil gitu kan. Pengen 70 nggak bisa dong. Ya udah akhirnya di CNC gitu. Ya sekolah favorit lah, gue pengen tahu aja di sana budayanya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Terus ya kan namanya daerah Blok M, siapa sih yang nggak pengen zaman kita ngegaul di Blok M gitu kan misalnya. Ya udah berantem di situ. Tapi kan kalau ke 70 kan nggak bisa berantem yang cuman asal datang aja Pak, harus prepare kan? Iya nggak sih? Iya, gue prepare. Gue dulu selalu nyiapin
kalau gue jalan gitu ya. Ini bahas dulu ya. Iya, bahas dulu nih. Gue nyiapin apa namanya BR terpisah. Sama. Jadi anak-anak ngebasis, naik bis, BR-nya semua gue taruh di motor. Oh, siap. Jadi biar aman gitu. Maksud gue kalau karena di sana polisi banyak kan. Jadi tuh gue nyepai dulu, Pak. Gue dulu kalau mau ke daerah Bulungan, mau ke Gor apa ke situ, karena gue dulu gue sekarang nyebutnya ring 1. Ring 1 lah. Maksudnya apa nih? Di situ kan banyak rumah pejabat yang emang tingkat keamanannya tinggi gitu kan. Jadi gue dulu nyepai dulu kayak beberapa hari sebelum situasinya kayak gimana. Ada siapa di situ yang nongkrong di hari ini kayak gimana gitu gue. Wah, ini Tapi ini yang tahu maksudnya kalau spy ini cuman kayak beberapa orang aja kayak Benjo gitu-gitu. Nah, gue selalu ngajak dia tuh jalan-jalan gitu. si Benjo. Iya, Jo ayo Jo kesini Jo kita ngeliat tuh kayak gitu-gitu. Gue nyepai dulu kayak gitu. Karena gue bawa orang terus kayak gue nggak mau ada anak-anak gue kenapa-napa juga. Biar aman. Iya, konyol tapi berantem. Maksudnya gue mau bawa orang berantem tapi gue nggak mau ada orang Jadi kenapa-napa. gini, lu melakukan hal yang benar dengan keamanan tapi terhadap hal yang salah sih. Iya. Kan dulu gue nggak mikir sampai sejauh itu gitu. Iya. Maksudnya ya udah jalanin aja gitu kan. Ya seneng gue di ke 70 nyerang 70 tuh 7 kali. Wah, 7 kali. Maksudnya itu 7 kali datang apa 7 kali bentrok dalam satu hal, dalam satu kejadian? 7 kali Datang. Waduh. 7 kali datang. 7 kali datang dan gue selalu inget tuh. 4 kali menang, sisanya kalah. 4-3. Iya 4-3. 4 kali menang, 3-nya kalah. 3 kalinya itu ya gue memang dulu gue kayak penataran gitu. Junior gue coba ajak sana. Karena pengen tahu juga adrenalinnya gimana. Karena kan lu gimana sih Pak mau ribut di situ tuh? Iya. Gimana ya? Polisinya ada, area-areanya ada. Iya. Anak sekolahnya ada, intel juga banyak. Kayak itu menantang aja menurut gua. Iya, yang bikin menantangnya lebih menantang ujung-ujungnya kita harus cabut dari situ. Nah, itu nggak bisa netep. Iya, benar. Iya, Gitu. kalau lu netep akan ada yang nyamperin lu deh pokoknya. Pasti, iya. Kancil-kancil gitu pokoknya lah nyamperin. Kayak gitu. Lalu gimana? Ya kejadian ya kayak gitu. Gue sempat ya itu gue kalau gue pribadi ya, kayak gue bawa anak Yupak ke situ. Pernah juga gue nganterin anak Yupak BM ke 70. Yupak Jelduk. Nganterin ke situ. Itu jebol 70-nya. Itu sempat viral di video kalau nggak salah. Yupak. Iya. Cuman mereka nggak semuanya Yupak gitu, kayak kawan-kawan dari sekolah mana aja gitu. Sempat ikut juga karena gue main kemana-mana aja sih guys. Nah, kalau yang lu 7 kali ke 70 kan seringan sama Chensi juga kan? Iya. Itu berarti lu pribadi sudah tahu medannya juga dong. Makin sering lu makin tahu kan Iya. cara-caranya. Ya makin tahu. Yang lu dapatkan apa tuh? Iseng seru. Jadi iseng seru karena dulu kayak apa? Ya anak-anak gue BM nih. Pada mau ikutin gue. Gitu. Kadang gue tuh suka pengen karena lu kopral. karena gue pengen kayak apa ya, ngetes nih bisa nggak ya gitu ya. Gitu-gitu. Kadang gue berdua gue suka kagetan tiba-tiba turun aja 70. Turun di situ 4 motor apa enggak kayak gitu-gitu, cuma yang iseng-iseng sekedar kayak gitu doang. Tapi ada momen yang emang bener-bener lagi penataran ya. Dan capek ribut di situ. Capek lah. Narik ulur. Gue pernah di situ ribut sekitar setengah jam, 15 menit setengah jam. 15 menit durasi sampai setengah jam. Iya, sekitar segitu. Itu lama banget. Video dewasa juga nih. Iya. Jadi sebenarnya masuk dari RSPP. Iya, kan? Iya kan, gue masuk dari situ, udah sampai halte tuh, udah mau masuk tuh dalam gerbang, keluar semua Pak dari kiri kanan tuh, 70, nutup 2 jalur. Nah itu mulai alot tuh, maju mundur. Itu gue ketemu Gestapo 2013 sama 2011 kalau nggak salah. 2011 Pasopati. Iya, masih ada. Oh benar. Oh soalnya awalnya di masih halte ada berarti Pasop. Gestapo di halte yang Iya, pertama. Gestapo di halte yang pertama. Iya, itu Pak, itu abot banget dan itu seru banget ributnya. Seru banget. Kenapa bisa dibilang seru? Gimana ya, maksudnya rapet. Kalau dibilang kayak Spartan. Dianya. Iya, 70-nya. Maksudnya rapi gitu. Ada BR sajam gitu, bambu. Cuma lu jengkel juga kan, nggak tembus-tembus nih anjing gitu. Iya. Gimana ya jebolin nih gitu, sedangkan posisinya maksudnya ya ada are-are lalu lalang, bisa aja colongan kan, kayak gitu-gitu yang bikin was-was.
Itu gitu sih, iya. tantangannya kalau ke Bulungan memang seperti itu. Iya, terakhir gua ke situ yang ketujuh masuk got gua disundul sama polisi ini gua. Jadi itu apa saja lagi Buat emang. yang gede kan. Iya, jadi kalau kan masuk daerah SPP kan, ribut gitu. Ini ada kelas gua yang ribut gitu kan, ribut. Terus jebol kan. Kok jebol nih gitu. Gue turun ribut 70-nya mundur kan. Nggak lama keluar semua. Ya masa gue ributin lagi guys itu kan. Cabut juga gue mundur pelan-pelan. Nggak lama polisi. Anak-anak ke kiri semua, Pak. Gue lurus. Itu gue salah juga. Gue lurus. Jadi Karapaun. iya gue karapaun. Wah, itu gue masuk ke dalam tuh Hangsat. Masuk ke Hangsat, Taman Hangsat. Motor itu nyaris banget kena. Udah lolos. Masuk ke got, gue lepas celana, lepas baju. Daripada ketangkep. Iya, dia ketangkep. Itu terakhir ke 70. Oh, momen-momen sama berarti bisa dibilang Kensi sering banget ya ke 70 ya. Sering. Pada zaman tuh ya. Pada zaman gue sering. Iya, termasuk ke Tetangganya. Gua Rasik belum ada. Oh, belum ada. Yo udah datang. Cuma belum Iya, gua buat ntar. nih. Sabar yo, nanti gua buat yo. Gimana? Lu sama Tio kenal kan? Iya, kenal. Gue punya momen lucu sama Tio. Gimana? Maksudnya lucunya Iya, di jalanan. di jalanan. Oh, iya. Ya waktu itu mau bentrok sama tetangga nih, sama Texas gitu kan. Janjian lah di Barito gitu kan. Taunya kok gue ketemu Gor. Ketemu Gor, ada Cengir juga. Angkatan kita ya. Iya, ada Cengir, ada Tio gitu kan. Ya udah bentrok akhirnya sama Gor. Gitu, CNC akhirnya bentrok sama Gor tuh. Di Barito. Di Barito. Di yang mau masuk ke Sampit apa ya? Taman apa ya? Sambas. Sambas, iya. Akhirnya bentrok di situ. Sambas apa Sampit sih? Ya di daerah gereja sih. Iya, bukan Tarki, sorry. Oh, dia dari situ. Iya, di Tarki. Jadi emang jauh banget tuh. Tumben makanya kan. Sebenarnya itu gue ribut sama Texas sih, tapi ada Tio aja. Oh, Tio keluar. Iya, makanya kaget gue, kok ada Tio nih gitu kan akhirnya. Itu pas pertama kali 2013 jalan. Pertama kali jalan ke Bulungan, jalan ke daerah Blok M lah. Itu waktu Texas masih berteman sama Gor ya kan? Iya, masih paguyuban. Iya. Mungkin Tio cerita sempat selek juga tuh kan? Iya, sempat selek juga. Masih paguyubannya itu lucu juga di situ. Gue bawa gosir, Tio bawa pedang panjang banget. Tio. Iya, gue tuh emang hobi kepleset. Jadi nggak tahu kenapa gue rajin banget kepleset kalau lagi ribut. Rajin kepleset ya udah. Di situ Tio udah begini. Wah. Terus gue jual aja nama, yo lu anjing lu gila lu ya, gue bilang gitu. Gue berteman sama Tio. Jadi ya maksudnya gue ketemu Tio ya udah gue tahu diri gitu. Ya mungkin Tio juga begitu. Gue beberapa kali sih crash sama Gor ya, kalau ada Tio ya gue hantem yang lain. Jangan gue lagi papasan nih sama dia, gue belok. Ya, mungkin Tio juga gitu, gue nggak tahu juga ya. Gitu, gue salah gitu sih. Saling nggak enak sama saling jiper juga nih, Wan. Iya, ya gue respect waktu yang masalah itu, ya waktu itu. Kalau enggak sih, kalau dia nggak mandang, maksudnya nggak ngeliat gue gitu ya mungkin gue ditebas juga kepala gue. Jadi sama-sama respect. Iya, gitu. Kejadian paling parah Gor Party. Lagi persiapan Gor Party. Wah, lu ngaco. Gue datang dari sana tapi kejaksaan. Dari lampu merah tuh PLN. Iya, gue datang dari sana. Itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi anak-anak Gor lagi 3 angkatan, ada brokas. Ada 2K9 deh. Berarti kan, iya kan beneran ya? 2K8 ya? Kurang tahu gue. Iya, dia hitungannya kalau nggak salah gitu deh, tahun masuk deh kalau Gor. Udah ada si brokas gitu-gitu. Tuh ada semua jager-jagernya. Itu gue bertiga. Awalnya bertiga. Tapi gue full BR, maksudnya gosir dan lain-lain. Ya, dan lain-lain itu kelewang semua full BR. Tadinya gue sampai udah masuk gerbang. Udah masuk gerbang Gor. Udah masuk. Jadi gue turun, jalan kan dari kejaksaan tuh turun di taman. Wah, lo mau masuk semua kan ke dalam, udah masuk, dapet di gerbangnya, seneng banget kan. Dibalikin Pak, gue Pak. Diulur tau, itu lama banget ribut gue balik sampai kejaksaan, bang, bung. Wah, si brokas dari kanan udah mau nimpa itu seru banget sih. Gue ya anak-anak standby di motor, kita jalan kaki, balik, ya udah juga, gerah juga gue maksudnya. Ya ini bisa gue bayangin nih, soalnya kan dia Gor Party itu berarti dia lagi prepare mau, iya, H-2 atau H-3 lah.
Iya, pokoknya lagi rame lah intinya. Iya, di taman itu rame banget. Dan lu dateng. Gue dateng, gue kagetan, assalamualaikum gitu kan, udah dia pada cabut tuh ke dalam, udah gue joget-joget di depan gerbangnya dibalikin. Tapi memang maksudnya ya emang gue ngasih space buat, karena nggak seru juga kalau gue cuman goyang-goyangin nggak berantem gitu kan, ya ayo dong keluar, akhirnya mau keluar gue kan. Nah, dari situ pas udah mereka prepare ribut, gerah juga ternyata. Itu gue bertiga. Jadi bertiga emang lagi diajakin tes nyali sama anak Dalmatian. Oh. Gitu. Siapa? Ada Herman, gue berempat. Ada Herman, ada Uki, sama ada Pispot. 12, Jadi angkatan ini 12, 13. Jatuhnya nggak cuma bawa censi ya? Oh. Iya, tapi bawa teriak sekolah masing-masing. Oh. Gitu. Jadi emang dulu nongkrong bareng kan, iseng yuk kemana yuk, jalan yuk. Gitu. Tadi nuk 70 sepi, gitu kan, sepi ya udah. Taunya nyari info, taunya mau persiapan gor party besok, ya udah isengin aja. Isengin di situ akhirnya ribut. Dari situ ya menang kalah udah nggak penting, yang penting udah bentrok. Iya, buyar. Tapi gue ngakuin di situ itu mundur ya. Luar biasa, gor luar biasa. Luar biasa itu. Maksud gue itu momen ribut paling lama gue sih. Oh, pas di situ ya. Iya, pas di situ. Karena emang Batu juga, ada Tio juga. Tio lagi. Ada Tio, ada Cengir, ada Brokas itu masih ada 2011. Oke. Masih ada 2011 itu. Next nih, tadi udah bahas gor, 70 juga. Bahas KR nggak nih? Boleh. Bahas kalau kalau yang kita ketemu paling yang di mana? Yang di Barito. Barito, lu ngebahas kelewang gua. Kerastanya full 2 jalur. Iya. Di Tanah Kusir. Di Tanah Kusir. Kiri kosong. Akhirnya gua ke kiri berdua. Balapan sepeda, simulasi pengiriman. Nah, gua berangkat ke Eropa. Iya, gua ke Rusia. Ke Rusia. Wih, gokil. Dapet tawaran ngurir di Milan, dapet tawaran ngurir di Madrid, dapet tawaran ngurir di Washington DC. Waduh. Dan gue memang punya mimpi mau nyobain kerja jadi kurir sepeda di New York. Jadi nggak cuma ke Rusia doang? Iya, ada Wah, beberapa gokil. ya, kayak gue ke Singapura, gue ikut balapan di sana, terus Malaysia.